Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kita berjumpa kembali sahabat. Semoga dimanapun sahabat berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun sahabat. Kali ini saya sedang berada di Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, masih dalam kegiatan bedah rumah atau bantuan simulan rumah swadaya, dan akan menyampaikan informasi tentang bedah rumah yang ada di Kabupaten Lebak. Namun sebelumnya mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa memberikan umur panjang dan kesehatan yang prima, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pasaha Tanu Kamana wana? nanti kalau sudah dapat bantuan harus tidurnya lebih nyenyak lagi, lebih tiba deui nya gitu, ulah sampai nggak gantung dangges Bunga teu. bunga henteu Bunga hiupa beneran benernya tiba reto di arab-arab nama. oh gitu. Setelah dinyatakan lolos verifikasi lapangan, maka calon penerima bantuan segera membentuk KPB atau kelompok penerima bantuan. Dipilih ketuanya, dipilih sekretarisnya, dipilih bendaharanya, dan sisanya anggota. Kemudian kelompok yang sudah terbentuk ini disahkan dengan SK Kepala Desa. Tim ini kemudian melakukan survei toko bangunan, paling sedikit 3 toko bangunan. Yang disurvei yaitu 1. Harga bahan bangunan seperti batu split, batu belah, pasir, semen, hebel, batu bata merah, besi behel atau tulangan, kayu, kusen, genteng, dan lain-lain. 2. Surat izin usaha situ dan siup, EPWP. Nama barang yang dijual di dalam surat izin harus sama dengan nama barang yang dijual ke penerima bantuan. Jangan sampai terjadi surat izin usaha tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, seperti misalnya kegiatan ini kan bedah rumah, jadi izinnya harus penjualan barang yang berkaitan dengan bangunan. Jangan sampai yang dijual kepada penerima bantuan berupa bahan bangunan, tetapi di dalam surat izin tertulis menjual sembako dan barang kelontong atau usaha makanan dan minuman. 3. Armada juga harus disurvei apakah mempunyai angkutan yang cukup memadai untuk mengangkut material dari toko ke lokasi penerima bantuan. Dengan modal 3 hasil survei toko bangunan inilah, kemudian para calon penerima bantuan berembuk untuk memilih toko bangunan mana yang akan ditunjuk untuk melayani penerima bantuan dalam pengadaan barang. Misalnya ditentukan toko B yang disepakati untuk ditunjuk melayani penerima bantuan, maka dibuatlah berita acaranya. Berdasarkan berita acara inilah, kemudian penerima bantuan mengadakan perjanjian kerjasama pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko penyedia bahan bangunan. Tokonya dipanggil atau didatangin. Dengan demikian, setelah diadakan perjanjian pembelian bahan bangunan, maka penerima bantuan wajib membeli bahan bangunan di toko tersebut. Dan toko bangunan berkewajiban mengirim bahan bangunan yang dibeli oleh penerima bantuan. Cara membelinya yaitu dengan surat pesanan yang disebut Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan atau disingkat DRPBB. Daftar pembelian bahan bangunan atau DRPBB dibuat 2 tahap, yaitu tahap 1 untuk material tahap 1 dan tahap 2 untuk material tahap 2.
DRPBB tahap 1 dan DRPBB tahap 2 nilainya masing-masing Rp8.750.000. Selambat-lambatnya 3 hari sejak DRPBB tahap 1 diterima, maka toko, penyedia bahan bangunan, harus sudah melakukan pengiriman bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan. Apabila toko, penyedia bahan bangunan telah selesai 100% mengirim bahan bangunan tahap 1 ke penerima bantuan, maka penerima bantuan segera membayar material tahap 1 dengan cara pemindah bukuan rekening, yaitu dari rekening penerima bantuan ke rekening toko, penyedia bahan bangunan senilai Rp8.750.000. Pada pembayaran material tahap 1 ini, penerima bantuan berhak mendapatkan dari toko, penyedia bahan bangunan, yaitu nota pembelian bahan bangunan tahap 1 yang berisi informasi mengenai jumlah barang yang dibeli, jenis barang, harga satuan, dan jumlah harga. Serta berhak pula menerima kwitansi pembayaran bahan bangunan tahap 1 yang bermeterai Rp10.000. Selanjutnya, toko, penyedia bahan bangunan melanjutkan pengiriman bahan bangunan yang tahap 2 dengan dasar pengiriman, yaitu DRPBB tahap 2. Apabila toko, penyedia bahan bangunan telah selesai 100% mengirim bahan bangunan tahap 2 dan progres fisik di lapangan minimal 30%. Maka penerima bantuan segera melakukan kembali pemindah bukuan rekening yang kedua, yaitu dari rekening penerima bantuan ke rekening toko, penyedia bahan bangunan untuk pembayaran bahan bangunan yang tahap 2 senilai Rp8.750.000. Pada pembayaran material tahap 2 ini, penerima bantuan berhak mendapatkan dari toko, penyedia bahan bangunan, yaitu nota pembelian bahan bangunan dan kwitansi pembayaran yang bermeterai Rp10.000. Jadi total pembayaran ke toko, penyedia bahan bangunan adalah senilai Rp8.750.000 ditambah Rp8.750.000 sama dengan Rp17.500.000. Sekarang uang di buku tabungan tinggal Rp2.500.000. Uang tersebut adalah untuk ongkos tukang yang dapat ditarik secara tunai oleh penerima bantuan apabila progres fisik rumah sudah mencapai di atas 80%. Perlu diketahui di sini bahwa di dalam program bantuan stimulan rumah swadaya ini berlaku tanggung renteng. Artinya di dalam satu kelompok, apabila ada salah satu anggota atau dua anggota atau lebih belum menyelesaikan tanggung jawabnya sampai tuntas, misalnya pengiriman bahan bangunan tahap 1 atau tahap 2 belum selesai 100% pengirimannya, maka yang lain pun belum bisa melakukan pemindah bukuan rekening. Contoh lain, apabila dalam satu kelompok ada salah satu atau dua anggota yang belum mencapai progres fisik di atas 80%, maka yang lain pun tidak bisa melakukan tarik tunai. Demikian penjelasan tentang bedah rumah program dari pemerintah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan di video yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peruntukannya dua macam.